Bapak Ibu, selamat malam. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita dihimpunkan kembali dalam kebaktian rumah tangga Rabu 5 Mei 2021 secara online. Dan saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita hendak memulai kebaktian kita dan kita mengambil saat teduh bersama. Kita masuk dalam ibadah KRT ini dengan pengakuan kebaktian rumah tangga Jemaat Gereja Kristen Pasundan Yerwel Cibubur ini terjadi hanya di dalam nama Tuhan Pencipta langit dan bumi. Selamat malam, damai sejahtera Allah beserta saudara. Selamat malam, Tuhan besertamu. Mari sama-sama kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 19 ayat yang pertama dan yang kedua, Tuhanku Yesus. Dipersilahkan duduk kembali jemaat Tuhan. Mari bersama-sama kita mempersiapkan diri kita untuk kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita mari bersama-sama membuka Alkitab kita dari 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-21. Tapi sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa di dalam sorga, bahkan Allah dalam Kristus Yesus yang mengasihi umat sehingga mau mati berkorban bagi kami umat-Mu, sehingga kami semua diperbaharui, bahkan kami menjadi umat-Mu yang dilayakkan kembali, diberikan kebebasan dari segala belenggu dosa, sehingga kami dipulihkan, kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Kami juga bersyukur ya Roh Kudus atas pemeliharaan dan tuntunan dalam setiap kehidupan kami, sehingga dalam berbagai situasi dan kondisi apapun kami tetap memiliki pengharapan, kekuatan, dan senantiasa dihiburkan hanya oleh Roh Penghibur, Roh Kudus sendiri. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, dalam kesempatan yang indah ini Tuhan, kami datang kepadamu bersama-sama. Kami rindu untuk mendengar suara Tuhan lewat firman yang akan
Tuhan nyatakan dan Tuhan beritakan bagi kami. Tuhan Bapa dalam sorga, biarlah ya Tuhan suaramu Tuhan kumandangkan bagi kami, dan beri kami telinga yang mendengar, beri kami pikiran yang mengerti, bahkan beri kami kedirian yang mampu menyambut firman Tuhan dengan penuh kesukacitaan. Bahkan beri kami pertolongan juga ya Allah, supaya kami dimampukan untuk boleh mempraktekkan, mewujud nyatakan firman Tuhan tersebut dalam kehidupan kami sehari-hari, baik dalam pikiran, perkataan, terlebih melalui sikap dan perbuatan kami. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, berkati kiranya seluruh jemaat Tuhan yang siap untuk menyambut firman-Mu. Demikian juga ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati hamba-Mu supaya dimampukan untuk dapat menyatakan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada kami sekalian jemaat-Mu sedia untuk menyambut sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, 1 Yohanes kita akan membacanya bersama-sama. Pasal 4 ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Demikian firman Tuhan yang ditaburkan bagi kita. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Allah adalah kasih. Ayat yang ke-7, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam Allah, ia tetap berada di dalam kasih. Ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya.
Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Sedemikianlah firman Tuhan, saudara-saudaraku, yang boleh kita dengar dalam kebaktian KRT pada malam hari ini 5 Mei 2021. Yang berbahagia tentu adalah kita yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita beberapa hari belakangan ini dikejutkan oleh berita ada sekelompok orang di tengah-tengah masa sulit akibat dari pandemi COVID-19, lalu memanfaatkan kesempatan untuk memetik, untuk mengambil satu keuntungan bagi dirinya sendiri. Kita mendengar, saya nggak usah sebutkan tempatnya di mana, ada petugas yang melakukan rapid dengan alat bekas. Tentu Bapak Ibu Saudara, tindakan dan perilaku seperti ini sungguh sangat memprihatinkan bagi kita semua masyarakat Indonesia. Oleh karena di tengah-tengah upaya yang keras dilakukan oleh pemerintah, tentu bersama-sama dengan seluruh bagian dari masyarakat untuk menanggulangi krisis sebagai akibat dari pandemi COVID-19, masih ada orang-orang yang memanfaatkan situasi ini hanya untuk kepentingan sendiri. Betapa sesungguhnya berbahaya, beresiko sekali kalau peristiwa seperti ini terus berlanjut dalam rangka penanggulangan untuk bisa mencegah terjadinya penularan akibat dari COVID-19 ini. Itulah Bapak, Ibu, Saudara sekalian, situasi yang bisa kita lihat yang sungguh sangat memprihatinkan di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengatakan bahwa situasi ini tentu adalah sebagai akibat dari krisis kemanusiaan, ada krisis moral yang terjadi di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Nah, pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara, kita belajar firman Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-21. Dan firman Tuhan yang kita sudah baca dan sedang berproses kita renungkan pada malam hari ini adalah satu perintah atau instruksi, perintah dari Tuhan kepada kita selaku umatnya, yaitu supaya kita mengasihi sebagaimana yang diungkapkan di ayat yang ke-21. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi ini perintah, Bapak Saudara. Yang namanya
perintah itu tentu konsekuensinya harus dilaksanakan. Yang namanya perintah ini tentu mengandung di dalamnya sesuatu yang sifatnya langsung bagi yang memberi perintah, menyuruh kepada kita yang diberi perintah untuk melaksanakan apa yang diperintahkan itu. Kalau dalam dunia kerja, maka apa yang menjadi tugas-tugas yang mesti dilaksanakan untuk dicapai, untuk dilakukan, itu akan menjadi bagian dari penilaian keberhasilan seseorang untuk melakukan tugas-tugas dan pekerjaannya terhadap job desk-nya, begitu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi bahwa bagian dari firman Tuhan ini adalah perintah. Oleh karena itu, mengasihi sesama ini bukan ada dalam posisi boleh dilakukan atau enggak dilakukan pun enggak apa-apa. Ya. Jadi sekali lagi bahwa ini adalah perintah. Perintah itu berarti sesuatu yang harus dikerjakan, perintah itu berarti sesuatu yang harus dilakukan, dan sesuatu yang harus dikerjakan sebagai bagian dari tugas, maka itu akan menjadi satu indikator seseorang itu dianggap baik atau tidak baik, bagus atau tidak bagus, berhasil atau tidak berhasil dari indikator pencapaiannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini memberikan penegasan ya kepada kita orang-orang percaya, bahkan kita selaku gereja dan umat Tuhan, untuk mengasihi. Inilah perintah langsung yang dituliskan oleh penulis 1 Yohanes kepada jemaat Tuhan yang menerima surat ini, juga sekaligus kepada kita sekalian. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Kata harus, ya. Jadi kata harus, sebagaimana saya jelaskan tadi, ini adalah memang menunjuk pada satu kewajiban, ya, satu kewajiban. Jadi ini hukumnya bukan lagi boleh atau tidak boleh, tetapi lebih pada harus, ya, harus mengasihi saudaranya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita harus mengasihi? Itu mungkin juga pertanyaan yang harus kita kembalikan untuk kita merenungkan bersama-sama pada malam hari ini terkait dengan perintah mengasihi yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita selaku umatnya. Maka pertanyaan yang penting untuk kita ajukan adalah, mengapa kita harus mengasihi? Ini pertanyaan penting yang harus kita ajukan, supaya kita mengerti bahwa ketika Allah memberikan perintahnya untuk mengasihi sesama, untuk mengasihi saudara-saudara yang ada dalam kehidupan bersama dengan kita, ini adalah sesuatu yang memang jelas dasarnya, gitu ya. Ketika Allah memberi perintah supaya kita mengasihi, maka dasarnya apa sebetulnya? Ya, kenapa Allah mengharuskan kita untuk mengasihi? Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ternyata bagian firman Tuhan pada malam hari ini memberikan penjelasan kepada kita. Mengapa kita harus mengasihi? Oh, ternyata karena Allah kita adalah kasih. Jadi mengapa kita mengasihi? Ternyata adalah karena Allah kita adalah kasih. Jadi kalau Allah kita bukan kasih, tentu kita nggak perlu mengasihi. Tapi karena Allah kita adalah Allah yang kasih, itu yang dinyatakan oleh 1 Yohanes pasal 4 kepada kita pada malam hari ini. Mengapa kita harus mengasihi? Karena kita mengenal Allah, dan Allah yang kita kenal adalah kasih. Jadi mengenal Allah berarti mengenal kasih. Hidup di dalam Allah berarti hidup di dalam kasih, karena Allah yang kita kenal adalah Allah yang penuh kasih. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
inilah dasar mengapa ada perintah ini. Inilah dasar Bapak Ibu Saudara mengapa ada perintah ini. Kita diperintahkan untuk mengasihi sesama kita. Itu dasarnya adalah karena Allah adalah Allah yang kasih, dan Allah yang kasih itu adalah Allah yang sudah mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana yang diungkapkan dalam bacaan kita pada malam hari ini, ayat yang ke-8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Jadi persyaratan orang-orang yang disebut mengenal Allah adalah mengasihi. Karena itu di ayat yang ke-8 diungkapkan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Sebab Allah adalah kasih. Jadi kalau ada orang yang menolak untuk mengasihi, saudara, maka sesungguhnya ia tidak mengenal Allah. Karena orang yang mengenal Allah adalah orang yang mengenal kasih, gitu. Ya, orang yang mengenal Allah adalah orang yang mengenal kasih. Itu yang diungkapkan di ayat yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab apa? Sebab Allah adalah kasih. Ayat yang ke-9, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Jadi apa yang diungkapkan oleh penulis 1 Yohanes ini, bahwa Allah memberi perintah kepada kita untuk mengasihi, Allah sudah membuktikan. Jadi Allah bukan Allah yang ngomong doang, tapi Allah adalah Allah yang sudah bertindak untuk mengasihi. Allah bukanlah Allah yang berteori, tapi Allah adalah Allah yang mempraktekkan kasih itu. Allah yang mempraktekkan kasih itu diungkapkan di ayat yang ke-9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Apa sih yang dinyatakan di tengah-tengah kita? Dilanjutkan, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Maka dalam perspektif kita kan, mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia itu mengutus dirinya sendiri. Dilanjutkan, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kata pendamaian kan ini menunjukkan bagaimana Allah bersedia berkorban. Kata pendamaian berarti di sini bahwa Allah bersedia untuk memberikan dirinya untuk menebus, untuk memperdamaikan kita dengan dirinya, menebus segala dosa-dosa kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, inilah dasarnya. Dasarnya mengapa ada perintah ini. Perintah sebagai satu keharusan supaya kasih itu diberlakukan, kasih kepada sesama itu diberlakukan dalam kehidupan kita selaku umat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena perintah ini, ya, maka pertanyaan berikutnya adalah, lalu bagaimana kasih itu kita bisa nyatakan di tengah-tengah kita? Bagaimana kasih Allah itu bisa dinyatakan di tengah-tengah kita? Nah, di dalam Roma, Bapak Ibu Saudara, terutama di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-11, di sana dinyatakan hidup di dalam Allah harus memiliki cara pandang yang baru. Hidup di dalam Allah harus memiliki cara pandang yang baru. Cara pandang yang seperti apa? Karena kalau cara pandang kita masih cara pandang yang lama, perspektif yang kita bangun masih perspektif yang lama, maka kita tidak mungkin mengasihi. Jadi persyaratan untuk mengasihi adalah bagaimana kita harus punya perspektif yang baru. Kita harus punya cara pandang yang baru. Cara pandang apa? Cara pandang apa, Bapak Saudara? Cara pandang yang juga dinyatakan dalam Roma, siapa yang telah dibaptis dalam Yesus, ia telah mati bersama-sama dengan Kristus.
Dan barang siapa yang percaya kepada Kristus, Kristus yang bangkit, maka dia juga akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Ini Bapak Ibu Saudara yang mau menegaskan kepada kita bahwa memang kita sudah dipersatukan dengan Kristus. Sehingga jikalau kita sudah dipersatukan dalam baptisan, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam Kristus, berarti sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, kita ini sudah mengenal Allah, dan Allah yang kita kenal itu adalah kasih. Nah, cara pandang baru ini akan membuat kita hidup dalam kasih. Jadi penting sekali kita memiliki cara pandang yang baru. Bukan lagi cara pandang kita sebagai manusia lama yang penuh dengan kebencian. Tetapi kita harus memiliki cara pandang yang baru, yaitu cara pandang di dalam Allah, karena kita ini adalah anak-anak Allah. Karena kita ini adalah orang-orang yang dipersekutukan di dalam persekutuan Allah melalui baptisan kita, saudara. Nah, cara pandang bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Cara pandang bahwa kita adalah sekali lagi orang-orang yang sudah dipulihkan, sudah ditebus, sudah diperbaharui oleh pengorbanan Allah dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi pertanyaan mengapa kita harus mengasihi, ya, pertanyaan mengapa kita harus mengasihi, maka jawabannya yang pertama adalah karena kita hidup di dalam Allah. Jadi pertanyaan kenapa kita harus mengasihi, maka jawabannya karena kita hidup di dalam Allah. Dan kita hidup di dalam Allah, Allah adalah Allah yang penuh kasih itu. Allah yang penuh kasih itu. Lalu, saudara, bagaimana supaya kita bisa mengasihi? Ini soal cara. Jadi soal prinsip dasar mengapa ada perintah, tadi sudah clear. Prinsip dasar mengapa ada perintah Allah untuk kita mengasihi, clear. Karena kita mengenal Allah. Dan Allah yang kita kenal adalah kasih. Ya, sehingga karena kita mengenal Allah dan kita hidup di dalam Allah yang adalah kasih, maka perintah itu clear, jelas bahwa kita diperintah untuk mengasihi karena kita mengikut, kita mengenal Allah yang mengasihi itu. Karena Allah adalah kasih. Lalu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana supaya kita bisa mengasihi? Sama kalau kita hendak bepergian, misalnya kita hendak pergi ke suatu tempat, katakanlah kita hendak pergi ke Semarang. Bagaimana supaya kita bisa sampai di Semarang? Tentu ada cara supaya kita bisa sampai ke Semarang. Bisa naik kereta, bisa pakai bis, bisa pakai kendaraan pribadi. Kan begitu soal cara. Lalu sekarang pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita bisa mengasihi? Bagaimana supaya kita bisa mengasihi? Nah, Bapak Ibu Saudara, ada gagasan yang penting, yang bisa kita jadikan sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan ini. Bagaimana supaya kita bisa mengasihi? Gagasan tentang pokok anggur dalam Yohanes pasal 15 bisa kita jadikan sebagai satu pemikiran untuk menjawab pertanyaan bagaimana supaya kita bisa mengasihi. Untuk bisa berbuah menurut Yohanes pasal 15 tadi yang bisa kita baca nanti masing-masing, untuk bisa berbuah maka ada satu prakondisi. Untuk bisa berbuah ada satu prasyarat, ada satu prakondisi, yaitu dikatakan tinggal di dalam aku. Ranting-ranting itu mesti nempel pada pokok anggur. Jangan harapkan ranting-ranting itu menghasilkan buah. Jangankan menghasilkan buah, menghasilkan daun yang bagus aja, yang hijau aja, nggak akan mungkin kalau ranting itu dia copot, ranting itu dia lepas dari pokoknya, dari batangnya. Kenapa? Karena yang menghidupi ranting-ranting supaya berdaun segar dan menghasilkan buah, karena dia itu bersatu dengan pokoknya. Itu gambaran pokok anggur. Gambaran pokok anggur. Nah, jadi oleh karena itu ada dua hal untuk mengasihi yang penting.
Ada dua hal Bapak Ibu Saudara yang perlu kita perhatikan untuk mengasihi. Tuhan di dalam saya dan saya di dalam Tuhan. Inilah prakondisi untuk berbuah. Jadi prakondisi untuk berbuah, Bapak Ibu Saudara, prasyarat untuk berbuah seperti pohon anggur yang menghasilkan buah, ranting-ranting yang menempel pada pokok anggur itu adalah tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sekali lagi, tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tuhan di dalam saya dan saya di dalam Tuhan. Ini Bapak Ibu Saudara, artinya Bapak Ibu Saudara, bagaimana ini yang harus kita pahami. Supaya kita bisa menghasilkan kasih, maka prasyaratnya adalah kita tinggal di dalam Allah dan Allah tinggal di dalam kita. Atau saya balik, Allah tinggal di dalam saya dan saya tinggal di dalam Allah. Itu prinsipnya untuk mengasihi. Kalau tidak, itu tidak bisa kita mengasihi. Tidak bisa kita mengasihi. Karena prakondisi untuk mengasihi adalah tadi, biarkan Allah tinggal di dalam kita, di dalam diri kita segala, di dalam diri saya, dan kemudian Allah akan tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Allah. Ini Bapak Ibu Saudara, prinsip yang penting untuk kita sama-sama renungkan pada malam hari ini. Kita harus menjadi, Bapak Ibu Saudara, bukan seperti batu yang dimasukkan ke dalam ember yang berisi air. Kalau ada batu dimasukkan ke dalam ember yang berisi air, maka kalau ditanya, kalau pertanyaannya apakah batu itu berada di dalam air? Ya. Ketika batu itu kita taruh di dalam ember yang berisi air, maka betul batu itu berada di dalam air. Tapi apakah air berada di dalam batu? Tidak. Karena air nggak nyerap ke dalam batu itu. Ini kan bayangan seperti orang Kristen yang kadang-kadang ngaku Kristen, tapi kelakuannya nggak mencerminkan itu, nggak mencerminkan pengakuannya. Nah, ini sebagai sebuah kritik buat kita. Oleh karena itu apa? Oleh karena itu menjadi penting Allah tinggal di dalam saya tinggal di dalam Allah. Jangan kita menjadi seperti batu di dalam air yang diletakkan di ember, tapi kita harus menjadi seperti kapas. Kita harus menjadi seperti kapas yang dimasukkan ke dalam air, yang ke dalam ember yang berisi air. Ketika kita ditanya apakah kapas itu berada di dalam ember yang berisi air? Ya, betul ada. Tetapi apakah air berada di dalam kapas? Iya juga, karena kapas menyerap air itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu yang dimaksud dengan tinggal diam di dalam Allah. Nah, oleh karena itu prasyarat untuk bisa mengasihi adalah bagaimana kita tinggal diam di dalam Allah. Tinggal diam di dalam Allah. Dan ketika Allah diam di dalam hati kita, ketika Allah Kristus Yesus itu hadir mengisi hati kita, maka kita akan mampu untuk mengasihi. Itulah Bapak Ibu Saudara, kasih yang diperintahkan oleh Tuhan dalam bacaan kita untuk kita berlakukan dalam kehidupan kita. Artinya Bapak Ibu Saudara, bahwa untuk bisa mengasihi kita harus on. Untuk bisa mengasihi kita harus terkoneksi. Dengan apa? Dengan sumber kasihnya. Jangan harap kita bisa mengasihi kalau kita tidak terkoneksi dengan sumber kasih. Sama seperti sekarang ini lampu yang menyorot saya ini, sama juga seperti mic ini, mikrofon yang saya pakai. Dia tidak akan berguna untuk membantu saya supaya suara saya bisa lebih baik kalau kabelnya copot. Kalau kabelnya copot, maka mikrofon ini nggak berguna. Kalau kabelnya copot, ada yang putus, maka lampu ini nggak akan berguna, gitu ya, nggak akan berguna.
Nah, itulah ilustrasi gambaran Bapak Ibu Saudara betapa persyaratan untuk kita bisa mengasihi, maka kita harus terkoneksi dengan sumber kasih. Harus terkoneksi dengan baik, harus ngeling dengan baik dengan sumber kasih. Tanpa kita ngeling, tanpa kita terkoneksi dengan Allah yang adalah kasih, nggak mungkin kita bisa mengasihi. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, pelajaran penting pada malam hari ini lewat firman Tuhan yang kita dengar adalah kita dididik bagaimana kasih itu adalah sebuah perintah yang nggak bisa ditawar. Perintah yang nggak bisa ditawar. Kalau kita perhatikan di doa Bapa Kami, itu perintah yang nggak bisa ditawar, ya, tentang mengasihi sesama itu, ya. Nah, jadi Bapak Saudara, yang pertama pelajaran kita pada malam hari ini adalah bahwa hal mengasihi itu adalah perintah yang nggak bisa ditawar. Lalu mengapa kita mengasihi? Karena Allah adalah kasih. Kita mengenal Allah yang adalah kasih. Bagaimana caranya? Caranya adalah yuk kita terkoneksi dengan Allah. Yuk kita on dengan Allah. Kita harus on dengan Allah. On itu berarti kita terkoneksi dengan Allah. Ketika kita terkoneksi dengan Allah, maka kasih itu akan memancar dari kehidupan kita. Selamat mengasihi. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengangkat pujian dari KJ 424, Yesus menginginkan daku. Jemaat Tuhan, tibalah saatnya kita rindu untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan, dan dengarlah dasar firman Tuhan yang melandasi persembahan kita, Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35 yang berkata demikian, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita mengiring persembahan kita dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 291, mari bersyukur semua.
Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita menyatukan hati kita dalam doa syafaat kita. Diakhiri nanti kita dengan kita menyatakan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan kami haturkan ke hadirat-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih atas berkat firman yang telah Tuhan taburkan bagi kami dalam kebaktian rumah tangga di minggu yang pertama di bulan Mei ini 2021. Kami boleh belajar tentang kasih yang bersumber dari Allah. Ya Tuhan, terima kasih untuk kasih yang murni yang Tuhan ajarkan untuk kami. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa kami harus terus berjuang dalam kehidupan kami. Kami sadar bahwa kasih yang Engkau ajarkan ini adalah kasih yang sungguh bersumber dari Allah. Terkadang ya Tuhan, kami tak mampu untuk mewujudkannya dalam kehidupan kami. Oleh karena begitu banyak hambatan dan kendala-kendala yang terjadi dalam diri kami secara intrinsik, demikian juga ya Tuhan ada faktor-faktor eksternal dari luar. Namun kami sungguh bersyukur ya Tuhan kepadamu karena Engkau kembali mengingatkan kami ada kasih Tuhan. Dan kami sungguh berterima kasih Tuhan, oleh karena kasih-Mu itulah maka kami yang sesungguhnya telah tidak berdaya oleh karena dosa-dosa kami menjadi kembali dipulihkan. Dan biarlah ya Tuhan kami ingin terus belajar dan menghadirkan kasih Allah itu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami mau berdoa pada malam hari ini Tuhan. Kami ingin menyerahkan persembahan yang sudah kami himpunkan, yang sudah kami kumpulkan sebagai tanda kasih kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah ya Bapa, kami ingin terus belajar untuk memberi dalam kerelaan hati dengan penuh sukacita dan syukur, karena kami percaya bahwa apapun yang ada pada kami ya Tuhan, pekerjaan, usaha, keluarga, itu semua adalah anugerah dan berkat Tuhan bagi kami. Biarlah ya Tuhan pada saat ini apa yang sudah kami persembahkan adalah sebagai bentuk respon iman kami atas berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati ya Tuhan dan kuduskan persembahan kami ini supaya dapat berguna untuk memberikan dukungan pelayanan di tengah-tengah gereja dan jemaat Tuhan, khususnya di GKP Yeruel Cibubur. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, pada syafaat ini Tuhan kami juga ingin menyerahkan kepadamu untuk seluruh penata layanan di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini GKP Yeruel Cibubur. Berkati ya Tuhan seluruh bidang-bidang yang kami kelola untuk kami layani, bidang peribadatan, pembinaan, keesaan, kesaksian, penelitian, pengembangan, bahkan juga bidang sarana dan dana. Berkati ya Tuhan supaya penata layanan yang dikelola oleh kami sekalian, baik melalui proporsi tugas masing-masing majelis jemaat, PPJ, komisi-komisi, demikian juga pengurus-pengurus sektor, bahkan kami sekalian Bapa, berkati supaya melalui penata layanan yang kami lakukan hanya nama Tuhan yang kami tinggikan, hanya untuk nama Tuhan yang dipermuliakan. Ya Allah Bapa di dalam sorga, dalam syafaat ini Tuhan kami juga berdoa, kami teringat akan saudara-saudara kami yang sedang dalam keterbaringan sakit dan dalam pemulihan. Kami berdoa ya Tuhan, terus kehadirat-Mu untuk pemulihan saudara-saudara kami, secara khusus yang kami ketahui Bapak Supriyatna Ilun dalam pemulihan. Kami berdoa bagi Ibu Heti Sofiati setelah pasca operasi, demikian juga Bapak Yosias Patiapon pasca operasi.
Dan bahkan ya Tuhan, saudara kami yang lain yang tak dapat kami sebutkan nama mereka satu persatu, tapi kami yakin Engkau adalah Allah yang maha kuasa, maha mengerti. Ya Tuhan, lawatlah mereka semua yang sedang dalam sakit dan pemulihan, supaya dalam kasih kuasa Tuhan mereka boleh menerima anugerah kesembuhan yang berasal dari Tuhan sendiri. Ya Allah Bapa di sorga, pada saat ini kami juga berdoa, ya Tuhan, menyerahkan setiap pergumulan kami, apapun Tuhan yang menjadi pergumulan kami, pekerjaan, keluarga, kesehatan, dan bahkan pergumulan-pergumulan yang lain. Ya Tuhan, kami ingin bawa kepada Engkau adalah Allah gunung batu dan kekuatan kami. Ya Tuhan Bapa dalam sorga, berkati kami ya Tuhan dengan rahmat dan berkat pertolongan yang dari Tuhan, supaya segala pergumulan yang ada pada saatnya kami dapat keluar dari pergumulan itu, dan kami diberikan kekuatan hanya oleh Tuhan sendiri. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, pada saat ini Tuhan kami juga mau berdoa, kami ingin menyerahkan para orang tua kami, jemaat Tuhan dalam kondisi lanjut usia. Ya Tuhan Allah Bapa, kiranya Engkau yang menopang mereka, Tuhan yang menjagai mereka, Tuhan yang menaungi mereka dengan sayap kasih dan kemurahan yang dari Tuhan. Biarlah ya Tuhan dalam sukacita dan pengharapan Engkau terus berkati para orang tua kami. Ya Allah Bapa dalam sorga, dalam syafaat ini kami ingin terus berdoa ya Tuhan bagi pemulihan masyarakat bangsa kami dari krisis akibat pandemi COVID-19. Berkati ya Tuhan, kiranya seluruh upaya-upaya yang masih dilakukan terus oleh pemerintah kami, bahkan segenap bagian, bahkan juga ya Tuhan para nakes yang di garda depan, berkati ya Tuhan seluruh upaya yang ada, supaya ya Tuhan melalui apa yang akan kami terus lakukan bersama dengan pemerintah kami, pada saatnya itu menghasilkan sesuatu yang terbaik. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, pada saat ini Tuhan kami juga mau berdoa, kiranya Engkau Tuhan memberkati diri masing-masing kami. Jika sebentar kami akan berpisah, kami akan mengakhiri kebaktian secara online ini dalam kebaktian rumah tangga. Kami akan beristirahat di malam hari ini. Tuhan lindungi dan Tuhan jagai kami. Biarlah ya Bapa Engkau bangunkan kami juga pada hari esok dengan kesegaran, kekuatan yang baru, tubuh, jiwa, dan roh kami. Tuhan, terima kasih. Inilah seluruh pokok doa syafaat kami ya Bapa, yang semuanya hanya berani kami bawa dan panjatkan dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan penebus, juru selamat kami. Dan pada saat ini kami juga ingin berdoa sebagaimana yang Kau ajar kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita berdiri, kita angkat nyanyian penutup KJ 424 ayat 3 dan 4.
mari kita terus bersinar dengan cara mengasihi seperti Tuhan telah mengasihi kita. Kini terimalah berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu, selamat malam. Terima kasih, Tuhan memberkati.